jumpa lagi dengan saya Rahel dalam Gracia Community Online Experience kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk kita semuanya, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen yang sedang menyaksikan tayangan ini. Saya ucapkan selamat bergabung. Sampai saat ini kami masih bisa menjadi berkat untuk Anda semuanya melalui tayangan online di YouTube ini. Dan Anda pun juga masih setia dalam menyaksikan tayangan kami. Ini semua adalah hal yang luar biasa dan aplaus untuk kita semuanya. Dan untuk informasi, Gracia Community Purwokerto sudah mengadakan ibadah secara onsite dan seluruh kegiatan ibadah dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Dengan tujuan untuk mendukung program pemerintah dalam memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Dan tentunya ini semua demi kebaikan kita semua. Di mana ibadah dilakukan setiap hari Minggu dengan 2 kali ibadah yaitu pukul 7 pagi dan 9 pagi. Dengan jumlah yang terbatas, sehingga jemaat dipersilahkan untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu kepada pengerja yang ada di gereja. Dan tentunya jemaat dengan keadaan yang sehat. Teman-teman, apakah Anda mengasihi Tuhan? Apakah buktinya jika Anda benar-benar mengasihi Tuhan? Selengkapnya, Bapak Pendeta Toto akan mengupas tuntas untuk kita semuanya. Namun sebelumnya, Pastor Siswo akan menyapa kita semuanya. Dan dilanjutkan dengan rekan saya Yusak dan Vina yang akan menyanyikan sebuah lagu. Jadi, jangan di mana-mana ya. Tetap stay di channel ini dan selamat menyaksikan. Tuhan Yesus berkati. Apa yang Anda inginkan dalam hidup ini? Menikmati kesenangan hidup atau hidup yang lebih baik? Manusia cenderung mencari kesenangan yang dapat memuaskan dirinya dan menyesalinya ketika berakhir dengan kekosongan dan kesia-siaan. Bapak Ibu mungkin masih ingat ya lagunya Joshua Cilik ya, penyanyi cilik waktu itu. Diobok-obok airnya, diobok-obok. Ada ikannya kecil-kecil pada mabok. Ini sebuah lagu yang salah satu ya membuat Papa T. Bob penciptanya jadi seorang miliarder pada waktu itu. Hanya sayangnya pola pikir yang salah membuat dia jatuh dalam kesesatan. Dia judi bola, narkoba, dan menghabiskan hampir semua harta bendanya. Dan dalam penyesalannya dia berkata bahwa judi cacat terbesar dalam hidupku. Tapi perhatikan apa yang dikatakan oleh sang pengkhotbah ya dalam Pengkhotbah 7 ayat 16 saya bacakan. Janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktunya? Adalah lebih baik kalau engkau memegang yang satu dan juga tidak melepaskan yang lain. Karena orang yang takut akan Allah luput dari kedua-duanya. Ini bagian dari pergumulan Salomo ketika di masa akhir hidupnya dia kembali mencari dan menemukan Tuhan. Setelah kejatuhannya dari kesenangan, kehormatan, bahkan semua pengalaman hidupnya yang membuat dia melebihi dari siapapun pada waktu itu. Nah, jadi ini nasihat penting yang Salomo ajarkan buat kita semua dalam hidup ini. Hiduplah dengan takut akan Tuhan dan kenalah Tuhan baik-baik. Bapak Ibu saudara-saudara, hidup ini juga berada dalam kontradiksi di mana kita ingin melakukan hidup dalam kebenaran, tapi di satu sisi kita juga ternyata tidak lebih baik dari orang lain. Nah, kalau kita tidak lebih baik dari orang lain, maka apa yang bisa dilakukan adalah kita perlu untuk mencari Tuhan dalam kehidupan ini. Nah, orang yang mau mencari Tuhan, dialah orang yang bisa menikmati hidup. Nah, kalau orang bisa menikmati hidup, maka dia akan mendapatkan pengenalan akan Tuhan dengan lebih baik. Dan kalau seseorang mengalami pengenalan Tuhan yang lebih baik, maka dia tidak akan mengakhiri kehidupan ini dengan kesia-siaan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Salomo, yang artinya dalam bahasa asli yang disebut hebel, itu artinya sesuatu yang kosong, sesuatu yang tidak berguna. Jadi pertanyaan saya untuk Anda semua, dari apa yang kita pelajari, apakah Anda ingin menikmati kesenangan hidup atau hidup yang lebih baik?
Jika Anda adalah orang yang ingin menikmati hidup yang lebih baik, maka bisa dikatakan dalam diri sendiri, aku orangnya. Dan kalau Anda orangnya, saya tawarkan ada dua hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, ikuti nasihat Salomo. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan hormatilah Tuhan dengan melakukan apa yang benar dalam segala sesuatu yang dilakukan. Yang kedua, pikirkan ulang dan renungkan dua nilai yang kita kerjakan. Dilarang bodoh dan dilarang sok rohani. Salomo sang pengkhotbah mengajak kita untuk merenungkan dan menimbang secara kritis aspek kehidupan yang kita alami. Karena dengan kita menimbang, merenungkan, dan memikirkan secara kritis kehidupan yang kita alami, kita akan menemukan makna hidup yang itu semua akan menolong kita untuk menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan ini, baik kita yang Kristen maupun yang bukan Kristen. God bless. Ada satu janji Tuhan, janji keselamatan, janji pertolongan, janji penghiburan yang kita butuhkan. Dan satu hal lagi Bapak Ibu, janji Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Naikkan pujian ini dari awal Bapak Ibu. Dengan penuh iman kita katakan, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Mari angkat tangan kita katakan, janji-Mu pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa. Mari
saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kami bersyukur saat pagi hari ini Tuhan, sebab kami punya Allah yang baik, yang kasih setianya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Salam sehat buat kita sekalian pada hari ini. Ya, bagaimana kabar Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian? Baik, ya kok luar biasa, harus mengerti luar biasanya di mana ya. Karena Tuhan tetap menyertai kita. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan hari ini kembali ada bersama dengan Bapak Ibu saudara sekalian, dan terima kasih kepada Ibu Gembala dan seluruh pengurus. Juga saya memberikan apresiasi bagi gereja di tempat ini, Gracia Community Church, yang beribadah dan menggunakan protokol kesehatan dengan ketat. Ya, beri aplaus dulu bagi gereja kita yang luar biasa ini. Ya, bersyukurlah Bapak-bapak, Ibu-ibu saudara, bahwa ibadah on-site dengan protokol kesehatan yang baik. Dari datang beribadah sampai pada pulangnya. Tidak semua gereja mentaati protokol kesehatan yang diberikan. Kadang-kadang justru hanya sekedar slogan protokol kesehatan, prakteknya tidak. Tapi saya lihat gereja di tempat ini luar biasa, maka saya yakin kalau kita aturan pemerintah saja kita taat, lebih-lebih aturan firman Tuhan, amin. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Baik, saya mohon maaf, saya pakai peci ini bukan ada hal yang lain. Ini hanya menutupi rambut yang cuma sedikit, susah disisir. Kalau kena AC lari ke kiri dan ke kanan, ya tidak ada yang lain. Dan ini peci ini kan hanya khas Indonesia, tidak ada yang lain. Di tempat lain pecinya berbeda. Jadi ini nasionalis, ya tidak ada nilai apapun juga. Hanya menutupi rambut yang sedikit ini, ya. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, hari ini saya ingin mungkin menyinggung Bapak Ibu saudara sekalian. Baik yang di tempat ini maupun dimanapun Bapak Ibu saudara berada. Ya, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat Bapak Ibu saudara tersinggung. Tapi bersyukurlah kita kalau kita masih bisa tersinggung. Minimal kita punya perasaan. Karena banyak di dunia ini orang sudah tidak punya perasaan. Disinggung pun juga enggak terasa. Tetapi hari ini mari kita akan belajar bersama-sama. Tema kita
sangat jelas di sini. Ya, apakah engkau mengasihi aku? Do you love me? Apakah engkau mengasihi aku? Kata Tuhan Yesus. Ya, kita lihat terlebih dahulu Alkitab kita di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu agar kita mendengar, memahami, mengerti dan melakukannya. Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan yang ke-17. 1, 2, 3. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, pertanyaan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus, ya Simon Petrus, di saat Yesus telah disalib, wafat dan bangkit. Jadi ada fase yang berbeda, di mana sebelum Petrus ini menerima pertanyaan dari Tuhan Yesus, Petrus mengalami satu peristiwa sebelum Yesus disalibkan. Yesus berkata di dalam Matius 26 ayat 33 sampai 35 dikatakan begini, imanmu semua akan terguncang oleh karena aku. Tetapi di titik itu Petrus berkata, tidak mungkin, aku akan tetap setia kepadamu sampai mati. Apapun yang terjadi, aku akan tetap setia. Yesus berkata, malam hari ini imanmu akan tergoncang. Tidak, yang lain boleh, tetapi aku tidak. Itu kata Petrus. Tapi berikutnya Yesus disalibkan. Petrus menyangkal Yesus. Sebelum ayat ini, Yesus bertanya kepada Petrus. Singkat cerita, setelah Yesus disalibkan, wafat dan bangkit, Yesus bertemu lagi dengan Petrus. Yesus tidak pernah memarahi Petrus bahwa Petrus pernah menyangkal Yesus. Mestinya luka hati Yesus melihat seorang Petrus yang mengatakan luar biasa. Di titik ini Petrus berkata, aku akan setia kepadamu. Tapi kenyataannya dia meninggalkan Yesus. Dia menyangkal. Tapi di sisi lain Yesus pada waktu Yesus bangkit, Yesus tidak marah kepada Petrus. Yesusnya bertanya, terus Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Iya Tuhan mengasihi. Yang kedua ditanya hal yang sama. Yang ketiga ditanya lagi. Tentu hal-hal yang sangat menarik bagi kita. Pertanyaan yang sama juga bisa ditanyakan kepada kita Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara, mungkin kita boleh bertanya dengan jujur diri kita. Apakah saudara mengasihi Yesus? Apakah kita ini sungguh-sungguh mengasihi Yesus? Mungkin saya berkata, iya saya mengasihi Yesus. Yang di bawah mengatakan, iya saya mengasihi Yesus. Yang di atas mengatakan, iya saya mengasihi Yesus. Bahkan dimanapun kita berada berkata, saya ini orang Kristen, saya pasti mengasihi Yesus. Hari ini beranilah bertanya dengan jujur dalam diri kita, hati kita dan pikiran kita. Apakah kita benar-benar mengasihi Yesus? Pertanyaannya adalah, apa buktinya bahwa kita mengasihi Yesus? Saudara berkata, saya pasti mengasihi Yesus. Buktinya pagi ini saya beribadah kepada Tuhan. Bertanyalah Bapak Ibu Saudara. Apakah hari ini saya beribadah kepada Tuhan karena saya mengasihi Yesus? Ataukah saya berangkat dari rumah,
Sungguh-sungguh punya hati, aku mengasihi Yesus sehingga aku mau berangkat beribadah. Atau kita punya maksud yang lain untuk beribadah kepada Tuhan. Saya ingin menerima berkat dari Tuhan. Saya ingin menerima berkat dari puji-pujian. Saya ingin menerima berkat dari firman Tuhan. Saya ingin menerima berkat dari ibadah yang ada. Saya sedang butuh mujizat datang ke gereja beribadah. Saya merasa bisa sungkan dengan tante, dengan pengurus kalau saya tidak beribadah. Rasanya kursi di mana saya biasa duduk tidak kelihatan diri saya. Atau karena saya seorang pengurus, karena seorang pelayan, sehingga saya mau tidak mau punya tanggung jawab melayani Tuhan, datang ke gereja. Bapak Ibu, munculkan tanda tanya yang besar dalam diri kita. Apakah itu bukti kita mengasihi Tuhan? Mari kita jujur kepada Tuhan. Mungkin ada yang sedang sakit, oh saya ke gereja butuh kesembuhan. Apakah itu bukti kita mengasihi Tuhan? Oh tidak Bapak Ibu, itu tidak salah. Itu semua kita lakukan. Bagi kita yang butuh pertolongan Tuhan, yang kita sedang punya persoalan berat, kita mungkin rindu datang kepada Tuhan. Tidak salah. Yesus mengajarkan kepada kita, hei engkau yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Betul kan? Maka kita datang kepadanya. Tapi pertanyaannya adalah, dengan kita berharap sesuatu kepada Tuhan, apakah itu sebagai bukti kita mengasihi Tuhan? Ini pertanyaan bagi kita bersama-sama Bapak Ibu. Mungkin sudah datang beribadah. Oh iya Pak, saya mengasihi Tuhan. Buktinya saya memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Bukti cinta kasih saya kepada Tuhan. Mari kita lihat bersama-sama Bapak Ibu. Apakah setiap pujian kita yang kita naikkan kepada Tuhan, itu mengekspresikan cinta kasih kita kepada Tuhan? Dulu waktu saya masih kaum muda, para remaja, ada lagu kuno yang selalu dinyanyikan. Aku diberkati. Pernah ya lagu itu ya? Terus? Sepanjang hidupku diberkati. Itu lagu kita mengasihi Tuhan atau iman kita diberkati? Ya, mungkin kita berkata yang lebih sederhana. Hatiku percaya, hatiku percaya. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Saya mau bertanya, di hati kita dan pikiran kita, pujian kita ini menunjukkan kita mengasihi Tuhan atau menguatkan iman kita? Untuk diri kita atau untuk Tuhan? Untuk diri kita. Kalau saudara berkata, aku datang ke gereja memuji Tuhan, itu sebagai tanda cinta kasih kepada Tuhan. Saya masih bertanya, apakah benar demikian? Ya, pemusik, luar biasa main musiknya. Pemain keyboard, pemain bass, pemain gitar, gitaris, WL, singer. Apakah dengan menunjukkan bermain musik, memimpin pujian sebagai singer, sebagai bukti mengasihi Tuhan? Maka kita berani bertanya dalam diri kita, benarkah saya mengasihi Tuhan? Jangan-jangan ini bagian daripada ekspresi kita karena tanggung jawab melayani Tuhan. Karena jadwal, karena tugas, karena tim. Supaya kelihatan baik, supaya kelihatan indah, supaya membawa jemaat begitu luar biasa. Bertanyalah kita bersama-sama. Saya tentu singgung juga multimedia yang luar biasa. Mengemas sedemikian rupa menjadi sesuatu yang sangat menarik. Membuat kita senang dengan layar yang lebar begini. Apakah itu bukti kita mengasihi Tuhan? Atau supaya orang lain berkata, wow, tim multimedianya luar biasa. Ya. Gereja berpacu dengan entertainment, tidak salah. Tapi apakah itu sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan? Tapi sekali lagi saya mau berkata, apapun motivasi Bapak Ibu datang kepada Tuhan, tidak pernah salah. Tidak pernah salah. Tetapi kalau kita berhenti pada titik itu saja, kita akan mengalami sesuatu yang berbeda.
Mari kita lihat bagian yang ketiga. Ya. Ada istilah di dalam pelayanan, dalam gereja, dalam teologi, itu extrinsic religion. Iman yang dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan pribadi. Artinya keyakinan kita, itu kita pakai sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan kita. Oh, saya datang kepada Tuhan karena saya kepingin mengalami mujizat. Oh, saya datang kepada Tuhan supaya usaha saya diberkati oleh Tuhan. Oh, saya setia perpuluhan supaya tidak ada belalang pelahap di usaha saya dan pekerjaan saya. Oh, saya melayani Tuhan supaya hidupku diberkati karena melayani Tuhan. Itu pada titik di mana iman kita gunakan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kita. Extrinsic religion. Petrus pada titik yang pertama, Yesus berkata, imanmu akan terguncang malam hari ini. No, tidak. Orang lain boleh, tapi saya tidak akan. Saya akan setia kepadamu sampai mati. Kenyataannya gagal. Petrus pada titik extrinsic religion, dia hanya mengungkapkan kebutuhannya dia untuk menunjukkan bahwa dia murid yang setia, murid yang pemberani. Tapi realitasnya tidak dapat. Yang kedua adalah intrinsic religion. Yesus bertanya kepada Petrus di sini, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dari kesadaran Petrus berkata, iya, aku mengasihi engkau. Mengapa? Karena intrinsic religion adalah iman yang menyatu dan tidak terpisahkan dengan kehidupan pribadi. Artinya iman percaya kita itu sudah menyatu dengan kehidupan pribadi. Maka tidak heran ada orang-orang yang fanatis sekali, itu intrinsik. Rela berkorban dalam bentuk apapun juga. Bagi kita orang-orang percaya, di titik inilah sebenarnya kita mengerti kita mengasihi Tuhan. Petrus pada waktu dia menyangkal Yesus, dia pada titik extrinsic religion. Tapi pada waktu dia ditanya Tuhan Yesus setelah Yesus bangkit, dia pada intrinsic religion. Dia mengasihi Tuhan, dia dibuktikan sampai dia mati. Disitulah pertanyaan yang perlu muncul dalam hati kita hari ini. Saya ini pribadi yang mengasihi Tuhan atau tidak? Pertanyaan yang sama juga ditujukan kepada saya 1 tahun ini. Di tengah-tengah pelayanan. Saya melayani karena sebuah tanggung jawab atau karena saya mengasihi Tuhan? Hal ini saya ungkapkan kepada Bapak Ibu saudara sekalian agar kita tidak salah mengerti. Kita butuh mujizat, ya. Saya butuh mujizat, iya. Saya butuh berkat Tuhan, iya. Saya minta kepada Tuhan diberkati Tuhan. Saya minta dilancarkan aktivitas saya, ya saya minta kepada Tuhan. Saya butuh dikuatkan, ya saya minta kepada Tuhan. Bapak Ibu butuh Tuhan tolong pergumulan saya supaya terselesaikan, iya tidak ada masalah. Dan itu benar. Tetapi kalau hanya sebatas kita bersama dengan Tuhan, agar iman kita kepada Tuhan hanya sebagai pemenuhan atas kebutuhan kita, maka itu menjadi yang salah. Iman kita menghampiri Tuhan atas kebutuhan kita harus menuntun kita kepada intrinsic religion. Iman yang menyatu dengan Tuhan. Tanda-tandanya extrinsic religion itu adalah Bapak Ibu, orangnya bisa labil dalam gereja. Sungguh. Kalau bahasa lainnya itu bisa esok tempe sore dele. Mudah berubah. Karena kasihnya kepada Tuhan itu tidak sesuatu yang menyatu dalam dirinya. Mudah tersinggung. Itu extrinsic religion. Petrus pada awal mulanya pribadi yang mudah tersinggung. Karena dia pada extrinsic religion. Setelah Yesus bangkit dia pada intrinsic. Dia lebih kuat, lebih mengerti bahwa dia mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Extrinsic religion itu mudah tersinggung. Tidak disapa marah. Tidak diberi kesempatan pelayanan mutung. Itu extrinsic. Karena untuk memenuhi kebutuhan kita Bapak Ibu. Berdoa sudah berkali-kali enggak dijawab-jawab, mundur dari Tuhan. Mutung dari Tuhan. Wah usahanya itu sudah didoakan Pak Pendeta, Ibu Pendeta, majelis, pengurus. Bahkan dari gereja mana-mana juga sudah berdoa. Terus begitu enggak dijawab, mundur. Itu extrinsic religion. Dan mereka-mereka yang extrinsic religion itu tidak ada di tempat ini Bapak Ibu. Amin. Kalau amin sambil tertawa saya curiga nih Bapak Ibu.
Ya, tetapi sungguhlah mari kita pahami dengan jujur. Kita boleh berharap kepada Tuhan. Apapun itu. Tuhan minta kita datang kepadanya yang letih lesu dan berbeban berat. Tapi jangan berhenti sampai di titik itu. Masuklah kepada iman yang menyatu dalam kehidupan kita. Maka sekalipun kita tidak dijawab, kita tetap setia. Ingat Rasul Paulus, Tuhan kalau boleh cabut duri dalam tubuhku. Tapi dicabut enggak? Enggak. Cukuplah kasih karuniamu. Dan Paulus tidak goyah untuk itu. Petrus pada waktu ditanya, apakah engkau mengasihi aku? Petrus berjawab, ya aku mengasihi engkau. Sampai mati, sampai dianiaya, Petrus tetap mengasihi Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, ayolah sungguh. Hari ini tidak ada bagi kita extrinsic religion. Itu orang pribadi yang mudah goyah. Waduh Pak, bagaimana Pak? Ini di jemaat saya ya Bapak Ibu. Gimana Pak, kok ibadahnya masih onsite terus? Kita online terus, kok pengennya onsite gitu. Saya bilang tidak. Boleh enggak Pak sama ibadah tempat lain? Saya bilang boleh, silahkan, tidak apa-apa. Asal prokes dengan baik. Ya. Saya sedih sebenarnya melihatnya. Tapi saya harus mentaati, kondisinya tidak memungkinkan. Saya ingin sampaikan Bapak Ibu Saudara. Pada situasi extrinsic religion, kita tidak bisa memahami hal ini. Bahwa gereja juga menggembalakan umatnya secara online. Ini perlu dihargai begitu luar biasa. Tidak mudah mengadakan ibadah online. Tidak mudah. Orang khotbah online bagi saya jauh lebih berat dibandingkan khotbah onsite. Tetapi sekarang kalau gereja ini sudah mengadakan onsite, bagi rekan-rekan yang selama ini online atau kadang-kadang ibadah gereja lain, saatnya kembali, pulang. Ya, kita semua intrinsic religion. Harus kembali, hukumnya wajib bukan sunnah. Ya, beritahu teman-teman, ayo pulang, kita sudah onsite nih. Ibadah bersama-sama, sukacita bersama-sama, tapi tetap dengan prokes. Sampaikan ke teman-teman yang sudah lama tidak. Tapi yang belum berani online, tetap rawat online dengan baik. Ya, ada Mas Doni dan yang lainnya, tetap rawat itu. Akan ada orang-orang yang pada titik ekstrinsik. Tapi hari ini, saya ingin mengajak kita berani jujur kepada Tuhan. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Sekalipun bunga bakung di padang tidak berbunga. Sekalipun anggur tidak berbuah, aku tetap mengasihi Engkau. Sekalipun mujizat belum datang dalam hidupku, sekalipun pergumulanku belum selesai, aku tetap setia kepadamu. Aku tetap bertekun kepadamu. Sekalipun hari ini aku masih sakit, aku tetap setia kepadamu. Ada enggak ya anak muda yang ibadah ke gereja karena berdoa, Tuhan saya berharap hari ini Tuhan berikan jodohku di gereja. Wah, ada enggak ya? Salah enggak? Enggak salah, boleh. Tapi kalau enggak ketemu jodohnya, semakin dalam dengan Tuhan. Ya toh? Belum ketemu lagi, semakin dalam lagi dengan Tuhan. Kalau ketemu, ya lebih dalam lagi dengan Tuhan. Ya. Artinya, extrinsic religion itu cara Tuhan untuk mengundang umatnya, mengalami pertolongannya. Tetapi akan membawa umatnya semakin intim, semakin dalam dengan Tuhan. Pada titik intrinsik ini, kita bisa merasakan, aku mengasihi Tuhan. Bapak Ibu akan berbeda. Besok minggu datang lagi ibadah. Kita perlu pertolongan Tuhan. Tapi hati kita telah diubahkan. Sekalipun belum mengalami. Aku percaya, aku lebih dalam bersama dengan Tuhan. Ini bukti cinta kasihku kepada Tuhan. Hati-hati kalau gereja ada grup WhatsApp. Ya, ada orang, 3 hari yang lalu ada orang gembala cerita ke saya. Sambil nyuci mobil di tempat cucian mobil. Bilang begini kepada saya, Pak saya repot. Ada satu jemaat itu yang jangan dipuji-puji oleh panitia. Dipuji-puji luar biasa. Semua memuji dia. Tahu-tahu ada 2 orang keluar dari grup. Sudah tahu apa artinya? Karena 2 orang itu tidak pernah dipuji-puji. Dalam grup tidak pernah disinggung-singgung. Jadi tersinggung dia. Karena tidak pernah dipuji, orang lain terus yang dipuji. Itu orang-orang yang pada extrinsic religion. Kalau saudara orang yang masih tersinggung dalam gereja, merasa tidak pernah digunakan dalam gereja, sudah merasa terasing. Kita pada titik ini. Karena kita ke gereja beribadah kepada Tuhan. Membuktikan cinta kasih kita kepada Tuhan.
Tidak dipengaruhi oleh apapun juga. Amin. Mari kita buktikan. Minggu depan kita datang kepada Tuhan dengan hati yang berbeda. Hati yang dari rumah memang membangun cinta kasih kita kepada Tuhan. Dan itu dibutuhkan konsistensi. Konsistensi. Ya. Kalau sudah dimulai seperti ini ibadah, tentunya ibadah tidak cukup 2 kali saya kira. Mungkin bisa 3 kali, 4 kali. Semua besok akan terus. Karena enak ibadahnya. Ibadah tapi dengan prokes yang baik. Tidak khawatir. Kita harus mengerti itu. Belum selesai loh COVID-19. Belum selesai. Maka teruslah berusaha. Ada beberapa daerah yang meningkat. Ada beberapa teman saya ada yang kena lagi COVID. Berarti belum selesai. Tetapi saya meyakini. Saat kita mengerti, berani berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan. Ibadah kita akan berbeda kepada Tuhan. Tuhan memberkati enggak kalau kita mengasihi Tuhan? Tuhan memberkati enggak? Memberkati. Konsistensi kita mengasihi Tuhan menjadikan berkat bagi kita. Kita lihat bersama-sama di dalam kitab Yosua pasal yang ke-14. Yosua pasal 14 ayat yang ke-10. Saya bacakan bagi kita sekalian Bapak Ibu. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku, kata Kaleb, seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu itu aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang ini. Untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Ayat 13. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Amin. Saya sangat senang dengan seorang Kaleb dalam Alkitab ini. Ya. Mengapa? Pada waktu dia usia 40 tahun, Tuhan berbicara kepada dia melalui Musa. Intailah tanah perjanjian. Dia mengintai dengan taat, melaporkan dengan kejujuran, dan dia konsisten. Lihatlah konsistensi mengasihi Tuhan. Dikatakan bangsa Israel telah melewati berbagai padang gurun. Saat dia 40 tahun dia bercerita itu usia 85 tahun. Berarti kan 45 tahun dia bersama dengan Tuhan. Dia konsisten. Dia mengasihi Tuhan. Walaupun bangsa Israel melewati tantangan-tantangan yang berat. Melawan bangsa-bangsa lain berperang dalam kesulitan air, kesulitan makanan. Seorang Kaleb tetap dia tekun bersama dengan Tuhan. Saya melihat seorang pribadi yang intrinsik religion di hadapan Tuhan. Dia tetap setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Sekalipun keadaan sulit, sekalipun keadaan berat. Maka dia berkata, di usiaku yang 85 tahun, sekarang aku mau meminta janji Tuhan. Akhirnya Tuhan berikan Hebron kepadanya. Saya meyakini sungguh Bapak Ibu, kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan juga akan memberkati kita. Amin. Kaleb membuktikan. Bahkan di usia 85 tahun dia berkata, kekuatanku dulu dengan kekuatanku sekarang sama saja. Aku tetap sama-sama kuat. Bahkan aku masih bisa berperang. Luar biasa. Kaleb diberkati dengan kelimpahan kekayaan. Tetapi juga diberkati dengan kesehatan dan kekuatan. Dia pribadi yang intrinsik religion. Imannya menyatu dalam kehidupannya. Dia berharap sejak itu, terima Hebron. Tapi belum, dia tetap setia. 45 tahun kemudian, baru Tuhan menjawabnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasih Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kita tidak salah motivasi kita beribadah apapun. Pengharapan kita kepada Tuhan. Saya ingatkan kembali, Yesus berkata, hei engkau yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tetapi tidak berhenti sampai di situ.
kita akan semakin dalam. Itu pintu masuk kita lebih dekat kepada Tuhan. Kita pintu masuk kita, jangan berhenti di situ. Kalau kita berhenti di situ, kita menjadi pribadi yang mudah kecewa, mudah goyah, iman kita mudah pudar. Lebih masuklah pada intrinsik, menyatukan iman kita dalam kehidupan kita. Maka kita akan mengalami seperti Kaleb, hidup diberkati oleh Tuhan. Amin. Maka pertanyaannya, apakah saudara mengasihi Tuhan? Tanyalah jujur dalam diri kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara bertanya dalam diri kita masing-masing. Nanti saat pulang di rumah, cobalah renungkan. Apakah benar aku mengasihi Tuhan? Saudara yang bisa menjawabnya. Saudara yang akan bisa menjawabnya. Minggu depan atau hari-hari lepas hari, kita akan menunjukkan diri kita. Pribadi yang mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari tundukkan kepala kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih Tuhan. Marilah hari ini kita berani jujur di hadapan Tuhan. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Tetapi Tuhan juga mengizinkan kita datang kepadanya dengan kerinduan, dengan kebutuhan kita. Kita butuh sehat, kita butuh damai sejahtera. Kita butuh berkat rohani dan kita butuh berkat jasmani. Kita membutuhkan pertolongannya. Kita membutuhkan kehadirannya untuk mengurai segala persoalan dan pergumulan kita. Tuhan mengizinkan. Biarlah itu menjadi pintu masuk untuk kita mengasihi Tuhan. Jangan berhenti kepada hanya kita ingin memenuhi kebutuhan kita sendiri. Jangan berhenti hanya kita karena kebutuhan kita untuk mengurai segala pergumulan kita. Tapi biarkan Roh Kudus menuntun kita. Kita masuk pada intrinsic religion, di mana iman kita, iman percaya kita menyatu dalam kehidupan kita. Sehingga kita menikmatinya. Seperti Kaleb yang dengan setia mengasihi Tuhan. Dan pada kairosnya pada waktu Tuhan, Kaleb mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan. Berkatnya boleh berlimpah-limpah. Dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan berkat jasmani. Luar biasa. Mari kita berdoa. Engkau Tuhan yang melihat kami. Engkau Tuhan yang mengerti tentang kami seperti Engkau Tuhan yang mengerti kepada seorang murid-Mu Petrus yang pernah goyah dalam hidupnya akan iman percayanya kepadamu. Tetapi dalam proses hidup yang dihadapi, kami melihat Petrus telah Engkau ubahkan. Pribadi yang extrinsic religion, Engkau ubahkan menjadi pribadi yang intrinsic religion. Yang imannya hanya memenuhi kebutuhan dirinya. Dia semakin masuk semakin dalam dengan Tuhan. Sehingga dia berani berkata, ya Tuhan, aku mengasihi Engkau. Hari ini Tuhan melihat setiap kami masing-masing pribadi. Tuhan melihat pikiran kami, Tuhan melihat hati kami. Tuhan melihat apa yang kami pikirkan, apa motivasi kami. Tetapi juga Tuhan melihat kesetiaan hati kami di hadapan-Mu. Biarkan kami bertumbuh dengan mujizat-Mu, dengan pertolongan-Mu. Membuat kami semakin dekat kepada-Mu. Semakin membangun intimasi kami dengan Engkau ya Tuhan. Ampuni kami kalau kami bersalah di hadapan-Mu. Engkau yang memperbaharui kami. Engkau yang mengubahkan kami. Biarkan kami pulang dengan bergumul dengan pertanyaan, apakah aku mengasihi Engkau? Tapi kami tahu Engkau berikan jawaban. Membuat kami sungguh-sungguh keluar di tempat ini menjadi pribadi yang mengasihi akan Engkau. Dimanapun kami berada. Di rumah, di tempat pelayanan, di tempat pekerjaan, tempat pendidikan. Di masyarakat. Kami menunjukkan pribadi yang mengasihi akan Engkau. Terima kasih Bapak.
Kalau toh belum Tuhan menjawab pergumulan kami tidak akan pernah goyah. Kami menjadi pribadi yang terus kuat ada di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur sungguh kepadamu. Terpujilah akan Engkau. Berkati gerejamu di tempat ini. Gracia Community Church. Gereja yang membangun kepedulian kepada jemaat. Maka berkati gereja, berkati gembala, seluruh pengurus, aktivis, tim-tim pelayanan. Bila semua diberkati oleh Tuhan. Bahkan rekan-rekan yang lama tidak bersama-sama dalam ibadah on-site, Tuhan undang mereka ada bersama dengan kami. Tentu kami semua juga merindukan mereka. Rekan-rekan yang masih ibadah online, Tuhan juga jamah dengan kesetiaannya kepada Tuhan dan kesetiaan bersama dengan gereja. Terpujilah akan Engkau. Terpujilah akan Engkau. Kami menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk situasi COVID, biarlah terus terjaga semakin lama, semakin melandai. Semua masyarakat Indonesia sadar untuk ikut serta menjaga, memutus rantai penularan COVID. Kami percayakan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami percaya kami pulang dengan pembaharuan yang indah di hadapan Tuhan. Dan semangat baru yang boleh muncul dalam kehidupan kami. Ada keluarga kami yang semakin harmonis karena kami mengasihi akan Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bagi keluarga demi keluarga. Hidup dalam damai sejahtera. Berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu yang setia melayani Engkau sepanjang hari ini. Tuhan terus menambah-nambahkan hikmat, kemampuan, keterampilan, skill melayani Tuhan yang terbaik dengan mengasihi Tuhan. Berkati seluruh pelayan-pelayan. Terpujilah akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita arahkan mata hati kita kepada Dia. Sebagai tanda kita mengasihi akan Dia. Berbahagialah Bapak Ibu saudara sekalian. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam serta melakukannya. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buah pada musimnya. Yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Maka diberkatilah Bapak Ibu saudara sekalian. Sinar terang wajah Tuhan menyinari dan menerangi kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, apakah Anda mengasihi Tuhan? Tentunya hanya Anda yang bisa menjawabnya. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Tontok untuk renungan firman Tuhannya yang menguatkan kita semuanya. Dan untuk seluruh rekan saya, all team GCC Purwokerto, terima kasih untuk pelayanannya pada hari ini. Salam sehat dan kompak untuk kita semuanya. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang telah dengan setia dalam memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan memudahkan segala usaha dan pekerjaan Bapak Ibu saudara semuanya. Dan bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja, bertemu dengan pengerja yang ada di gereja. Atau Bapak Ibu bisa langsung mentransfer melalui nomor rekening yang telah tertera di layar Anda. Teman-teman, jangan lupa ya, tetap patuhi protokol kesehatan yang ada dengan kita memakai masker saat harus berada di luar rumah, mencuci tangan dengan sabun, dan menghindari kerumunan. Lindungi diri Anda, keluarga, dan Indonesia. Saya Rahel, sampai jumpa dalam online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati.